Koneksi antar materi modul 2.1 oleh Desa Puturia Asparini SPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Karangasem, SMP Negeri 3 Abang. Pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Untuk menjawabnya, akan saya paparkan sebagai berikut. Yang pertama, saya merasakan banyak perubahan pada pemikiran saya setelah mempelajari berbagai hal di modul-modul yang telah diberikan. Dari pemikiran awal saya bahwa pembelajaran adalah bagaimana mentransfer ilmu menjadi bagaimana pembelajaran adalah menuntun anak untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kodratnya untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Guru memiliki peran penting untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna agar dapat mencapai visi yang telah dibuat dan dilakukan dengan dukungan melaksanakan budaya positif di sekolah. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pemikiran saya bahwa pembelajaran adalah bagaimana kita menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan kodratnya, maka guru harus melakukan peran seorang guru penggerak untuk menciptakan pembelajaran berdasarkan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak, dan hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi yang akan sanggup memenuhi segala kebutuhan anak yang tentunya beragam dan tidak sama antara satu anak dengan anak yang lainnya. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Pembelajaran berdiferensiasi adalah hal baru bagi saya. Dalam penerapannya memerlukan banyak persiapan yang tentunya akan berbeda dengan pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan. Hal ini adalah tantangan untuk saya di dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan yang akan dapat memenuhi kebutuhan anak-anak didik saya selama pembelajaran. Memberikan yang terbaik adalah moto saya. Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk menuntun anak ke masa depan yang gemilang. Kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang di mana langkah-langkah pembelajarannya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan murid dengan berbagai cara dan strategi agar semua murid mendapatkan pemenuhan kebutuhan secara maksimal dengan caranya masing-masing. Pembelajaran berdiferensiasi akan dapat dilakukan di kelas dengan guru yang mengetahui tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, melakukan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil yang optimal. Yang pertama, dengan mengetahui kebutuhan murid. Yang pertama, dengan mengetahui kesiapan belajar murid, yaitu di mana guru harus mengetahui pengetahuan awal yang telah diketahui murid agar guru dapat menempatkan murid-murid pada tempat yang benar.
minat dan bakat murid. Guru harus mengetahui motivasi dan keinginan yang ingin dicapai murid atau yang disukai murid dan potensi yang dimiliki oleh murid, kemampuan-kemampuan unik dan bakat murid yang tentunya akan berbeda-beda. Profil belajar murid. Guru harus mengetahui bagaimana lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar murid yang optimal dengan melakukan cara mengidentifikasi kebutuhan murid. Yang pertama, dengan mengidentifikasi pengetahuan awal melalui pertanyaan pemantik, tes diagnostik, baik tes formatif ataupun tes sumatif. Kemudian mengamati perilaku murid secara langsung, mereview pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru sebelumnya, dan melakukan koordinasi dengan guru lain. Kemudian menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan masing-masing murid. Yang pertama, diferensiasi konten, membedakan apa yang dipelajari, baik berupa materi, konsep, ataupun keterampilan. Kemudian, diferensiasi proses, membedakan pengorganisasian atau format penyampaian di dalam pembelajaran. Diferensiasi produk, membedakan apa yang murid telah pahami dengan membedakan produk sebagai hasil belajar murid di dalam pembelajaran. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi berhubungan atau terkoneksi dengan modul 1.1, yaitu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru dalam melakukan pembelajaran harus mampu memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kodratnya, sehingga pembelajaran berdiferensiasi sangat tepat untuk diterapkan. Koneksi dengan modul 1.2. Pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan peran dan nilai yang dimiliki guru penggerak, di mana dalam pembelajaran guru harus menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dengan modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu cara untuk dapat mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid berdasarkan profil pelajar Pancasila. Modul 2.1 dengan modul 1.4. Pembelajaran berdiferensiasi akan berjalan dengan baik jika sudah ada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, dan dengan melaksanakan budaya positif di sekolah, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini akan berjalan maksimal untuk semua murid. Kesimpulan dari koneksi antar materi dengan modul-modul sebelumnya, bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu bentuk pembelajaran yang dilakukan terkoneksi dengan modul-modul pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya, di mana pembelajaran harus bersifat berpihak kepada murid, di mana seorang guru penggerak memiliki peran yang penting di dalam pelaksanaannya, yang nantinya pembelajaran berdiferensiasi akan mendukung terwujudnya visi guru penggerak, dan dalam pelaksanaannya akan mendukung terbentuknya budaya positif di sekolah. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih.